Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 9 Desember 2021 ini terinspirasi dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 dan diberi judul Kaya dalam Kemurahan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Yang Tuhan yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan, anugerahkanlah kepada kami pengertian akan firman-Mu dan kerelaan untuk melakukannya. Amin. Seorang yang disebut kaya tidak melulu harus mempunyai banyak harta atau uang. Sebab kaya dapat diartikan lebih dari itu. Salah satu adalah kaya akan kemurahan. Seorang yang kaya dalam kemurahan tidak pernah dipengaruhi berapa banyak yang dimilikinya atau dikuasainya, tetapi sangat dipengaruhi oleh gaya dan sikap hidup terhadap sesama manusia. Sebab banyak orang yang kaya justru lapar dan haus akan kekuasaan. Itu berarti orang itu sungguh sangat miskin. Ada juga yang bergelimang harta, tetapi orang tersebut dikendalikan oleh kekayaannya. Bahkan ada juga orang kaya, apapun dan seberapa banyak apapun yang dimilikinya, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Itu berarti orang tersebut sesungguhnya miskin, alias tak mempunyai apa-apa, selalu kekurangan dan diliputi oleh kekhawatiran. Namun, tidak sedikit juga yang kaya harta dan kaya hati. Dia menjadi kaya karena selalu ada kelimpahan sekaligus kemurahan di hatinya. Tepatnya, kelimpahan dan kemurahan hati yang diterimanya dari Tuhan. Seorang yang mengakui dan mengimani bahwa apa yang dimilikinya semata berasal dari Tuhan, dialah yang kaya akan kemurahan. Selain hidup tulus dan murni, orang yang kaya dalam kemurahan, hidupnya bersahaja dan sederhana. Hidup dengan apa adanya, hidup dengan apa yang ada padanya, hidup dengan memberi tanpa takut menderita dan menjadi miskin. Luar biasanya, hidupnya hanya untuk Tuhan lewat mengasihi sesamanya manusia. Kerelaan membantu adalah ciri khasnya. Orang yang kaya dalam kemurahan digerakkan oleh kerelaan menolong sesama manusia tanpa mengharapkan balasan atau imbalan. Karena tahu betul bahwa kasih karunia Tuhan sudah sangat melimpah baginya. Inilah yang diimani oleh Paulus, bahwa Kristus menjadi miskin oleh karena kita, sekalipun Kristus kaya akan kasih karunia. Jadi, jika kita mengimani bahwa kita kaya karena kemiskinan Kristus, itu berarti kitalah yang diutus membagikan kekayaan Kristus itu kepada sesama manusia. Kita hanyalah saluran untuk menyalurkan semua pemberian Kristus bagi sesama. Tentu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkalnya. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Menyambut kedatangan Kristus, siapkan hati kita untuk rela berbagi kemurahan, rela menolong sesama, rela melakukan pelayanan kasih, meskipun kita sendiri berada dalam penderitaan dan kesesakan.
bermurah hatilah sama seperti Allah Bapa bermurah hati. Jangan tahan kekayaan kemurahan hatinya, melainkan bagikanlah kepada sebanyak mungkin orang yang membutuhkannya. Selamat bermurah hati. Selamat memberi dari apa yang ada pada kita. Selamat melayani dengan kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia dan kemurahan hati-Mu yang melimpah atas hidup kami. Ajar kami untuk tidak menahan kasih karunia dan kemurahan yang telah Engkau beri, melainkan bimbing kami untuk membaginya dalam pelayanan kasih sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.